Karena kita akan menghadapi bonus demografi yang nanti di tahun 2030 68,3% penduduk kita adalah penduduk usia produktif. Bonus demografi adalah pertumbuhan populasi penduduk dalam satu negara di mana usia produktif lebih tinggi dibandingkan usia yang tidak produktif. Fenomena ini jarang sekali terjadi dalam berbagai negara dan hampir seluruh negara di dunia menginginkan untuk mendapatkan fenomena bonus demografi. Berbagai negara yang sudah pernah mendapatkan siklus bonus demografi, contohnya Jepang, Amerika, kemudian China, dan saat ini India, negaranya menjadi produktif dan memiliki kesempatan untuk bersaing dalam kancah internasional. Namun ada tapinya, kalau itu mampu dimanfaatkan. Sekali lagi saya ulangi, kalau hal itu atau fenomena bonus demografi itu mampu untuk dimanfaatkan. Mengapa bonus demografi itu penting? Mengapa kita harus memanfaatkan bonus demografi? Ini adalah kesempatan yang tidak terulang kembali, Bapak Ibu. Kesempatan ini tidak akan terulang untuk kedua kalinya. Memang untuk menjadi negara maju tidak harus mengalami yang namanya bonus demografi atau mendapatkan bonus demografi. Begitu banyak hal, begitu banyak sisi yang bisa kita manfaatkan untuk menjadikan sebuah negara menjadi negara maju. Tetapi kalau seandainya kita mendapatkan bonus demografi, apa salahnya untuk dimanfaatkan agar kita bisa menjadi negara maju? Dan hal ini akan terjadi di Indonesia dalam jangka waktu beberapa tahun ke depan. Sayangnya begitu banyak problem yang belum diselesaikan oleh pemerintah, bahkan masyarakat itu sendiri. Apa ini, Cok? Tetapi yang menjadi persoalan, apakah kita mampu memanfaatkan bonus demografi yang akan datang dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama? Persoalan kita itu sekarang di waktu. Dan programnya apa untuk mewujudkan bonus demografi yang akan terjadi di Indonesia? Ini adalah sebuah kesempatan yang tidak akan terulang kedua kali, sebuah kesempatan yang sangat baik. Hampir semua negara menginginkan untuk mendapatkan bonus demografi, dan saat ini Indonesia akan mendapatkan hal itu. Sebelumnya berbagai negara sudah mengalami hal tersebut, contohnya seperti China, Jepang, dan saat ini India sedang mendapatkan bonus demografi atau sedang menjalani hal tersebut. Dari berbagai negara yang saya sebutkan tadi, mereka berhasil mewujudkan bonus demografi dan memanfaatkan bonus demografi di negaranya. Mereka fokus ke berbagai bidang, berbagai sektor, dan mereka berhasil mewujudkannya. Dan yang paling signifikan adalah China dan kemudian juga India. Hal ini adalah bagian dari cita-cita kita, mimpi kita selama ini membawa Indonesia menjadi negara maju, negara yang berdaulat. Sekaligus menjadi ironi bagi negara ini jika seandainya kita tidak mampu memanfaatkan bonus demografi. Kesempatan itu tidak akan terulang kedua kalinya. Ada beberapa negara yang gagal atau tidak berhasil memanfaatkan bonus demografi di dalam negaranya, seperti negara Afrika Selatan dan negara Brazil. Puncak tertinggi bonus demografi mereka terjadi pada tahun 2018. Namun pada akhirnya Afrika Selatan dan juga Brazil menetap sebagai negara berkembang dan tidak melakukan hal apapun. Sehingga bonus demografi itu hilang begitu saja. Dan kesempatan mereka untuk menjadi negara maju dengan memanfaatkan bonus demografi itu gagal. Apakah kita mampu memanfaatkan bonus demografi seperti China, Jepang, Amerika, kemudian juga India? Atau kita akan gagal seperti Afrika Selatan dan Brazil? Ini sungguh ironis. Kita juga memiliki persoalan di sisi lain, yaitu 21 juta warga Indonesia masih kekurangan gizi dalam angka 21,6%.
dalam jangka waktu 15 tahun ke depan kita harus mengejar semua ketertinggalan itu. Apakah mungkin Indonesia bisa mengejar ketertinggalan tersebut? Kita sudah tertinggal begitu lama. Dalam jangka waktu 10 tahun pemerintahan Indonesia, kita fokus membangun fisik atau membangun infrastruktur. Hal-hal yang mendasari atau hal yang sangat fundamental untuk menjadikan Indonesia menjadi negara maju atau membuat sebuah negara menjadi negara maju adalah membangun peradabannya terlebih dahulu. Karena mengenai pembangunan fisik, infrastruktur, ekonomi, teknologi, dan lain sebagainya, itu bisa menyusul atau berjalan beriringan. Apakah infrastruktur itu penting dan apakah infrastruktur itu dibutuhkan? Jawabannya iya. Untuk mempersiapkan sebuah negara maju, maka kita juga harus mempersiapkan infrastruktur. Tetapi di balik itu semua, yang paling terpenting dan saat ini menjadi persoalan utama bagi bangsa ini adalah sumber daya manusia. Bahkan tidak hanya berhenti di situ, anak-anak muda yang terjun ke politik pada akhirnya kalah dengan sebuah sistem regulasi. Pada saat mereka belum terjun ke politik, mereka sangat idealis, mereka berbicara mengenai rakyat, tetapi pada saat mereka terjun ke politik, mereka sangat pragmatis. Maka ini yang mengakibatkan jiwa nasionalisme anak muda belakangan ini semakin menurun karena begitu banyak kemunafikan yang terjadi di negara ini. Saya Wira Fidelio. Dalam video kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan sesuatu hal yang saya sebut dengan judul Fandango Suffering atau tarian penderitaan. Mengapa saya mengambil judul Fandango Suffering atau tarian penderitaan? Mereka menari-nari di atas penderitaan orang lain. Negara ini penuh dengan problematika yang sangat rumit. Money politik, birokrat korup, menteri yang korup, DPR yang korup, bahkan ketua KPK yang sedang diduga saat ini melakukan pemerasan, monopoli bisnis di berbagai sektor, para pejabat-pejabat politik atau tokoh-tokoh oknum politik ikut terlibat dalam sebuah proyek pemerintahan dan mereka melakukan korupsi besar-besaran di situ. Saya yakin kita semua sadar bahwa tokoh-tokoh politik di Wonokuni hanya itu-itu doang orangnya. Oligar memegang kontrol penuh terhadap hampir seluruh kebijakan politik di negara ini. Wakil rakyat yang tarik ulur kepentingan politik di dalam gedung yang dibangun menggunakan uang rakyat. Mereka harus meminta persetujuan dari petinggi-petinggi oligar. Kemudian proyek-proyek pemerintah dimonopoli oleh orang-orang yang itu-itu aja. Mereka menggunakan akta perusahaan yang berbeda dengan nama orang yang berbeda, tetapi mereka di balik perusahaan tersebut. Organisasi pengusaha dibentuk dan setiap proyek nasional jatuh ke tangan mereka. Dan yang paling komedinya, negara meminta anak muda menjadi entrepreneur. Sementara hampir seluruh proyek nasional dikendalikan oleh orang yang tergabung dalam organisasi pengusaha yang ada di negara ini. Dan kalian tahu, salah seorang dari hasil produk organisasi pengusaha yang dibentuk dalam negara ini berkali-kali disebutkan menerima uang dalam sidang tindak pidana korupsi. Semua hal ini dimulai dari sistem oligarki yang menurut saya itu sangat tidak rasional. Baik itu kepala daerah, legislatif maupun kepala negara, ada tarif dan budget yang memang sudah menjadi tradisi politik dalam sebuah negara. Maka jangan heran banyak orang ataupun tokoh-tokoh politik yang terlibat kasus korupsi karena mereka mau mengembalikan modal dan mereka juga mau untung. Dalam 5 tahun mereka menjabat, mereka akan peras sana peras sini, mereka akan cari proyek manapun, dan mereka memanfaatkan privilege yang mereka miliki. Dan itulah yang terjadi di negara ini bertahun-tahun lamanya, dan tidak ada satupun orang yang berani melakukan hal untuk merubah semua kekacauan yang terjadi di negara ini. Indonesia telah merdeka 78 tahun dan telah mengalami revolusi pada tahun 98. Kita berada di zaman yang saat ini. Kita mau ngapain? Sebuah problematika rumit di Indonesia yang sepertinya sengaja dipelihara atau memang tidak ada satupun orang
yang berani untuk menyelesaikan persoalan yang begitu rumit di Indonesia. Negara ini seperti kehilangan jati diri, role model kenegaraan yang kehilangan arah dan tujuan. Begitu banyak sisi dan problematika yang terjadi di negara ini. Hukum yang bisa diatur, diperjualbelikan, bahkan undang-undang pun bisa dipesan. Pasal per pasal yang tidak sinkron, menguntungkan para koruptor dan penjahat-penjahat bajingan, membangun negara dengan gaya yang lama, mengeluarkan surat obligasi, hutang ke negara lain, kemudian kita membangun infrastruktur, dan selanjutnya mencicil hutang sampai lunas dalam jangka waktu puluhan bahkan ratusan tahun. Bolehkah saya bertanya secara pribadi, apakah tidak ada strategi lain selain melakukan hal yang lama secara terus-menerus dan konsisten? Saya paham para kapitalis pesek akan marah mendengar pertanyaan ini. Tapi nggak apa-apa, saya nanya ke pemerintah, bukan nanya kepada Anda. Dan saya nggak butuh jawaban Anda. Saya tidak mau mendengar Anda merepresentasikan pemerintah, karena saya nggak butuh jawaban Anda. Tidak bisakah kita manfaatkan posisi strategis kita untuk memainkan geopolitik dan kedudukan kita di dunia ini? Seperti yang pernah dilakukan oleh Bapak Proklamator Indonesia yaitu Bung Karno. Memainkan peran geopolitik dan geostrategis yang sangat baik. Sebuah alat tawar dan negosiasi antar kedua negara menghasilkan sebuah investasi yang baik tanpa mengeluarkan surat obligasi atau hutang antar kedua negara. Negara Korea Utara baru-baru ini, dalam waktu 2 atau 3 minggu belakangan ini, sepakat dengan negara Rusia. Rusia meminta bantuan senjata kepada Korea Utara dalam menghadapi perang dengan Ukraina. Di dalam negosiasi deal transaksi yang diminta oleh Korea Utara kepada Rusia, bukan uang. Tetapi Korea Utara meminta Rusia membantu mereka membangun sistem aerospace atau pengembangan riset teknologi luar angkasa. Kesimpulannya, pergerakan geopolitik dan strategik tidak selalu mengenai uang, tidak selalu mengenai hutang ataupun pembangunan sebuah negara melalui surat obligasi. Namun ada aset yang lebih berharga jika kita mampu melakukan negosiasi dengan baik, dan salah satunya hal itu dilakukan oleh negara Korea Utara. Mereka meminta Rusia untuk membantu mereka melakukan riset, inovasi, dan teknologi dalam bidang aerospace. Coba bayangin, negara sekelas Korea Utara yang notabene komunis dikatakan negara kuno, tidak modern, tapi memiliki visi yang sangat baik. Contohnya seperti ini. Katakanlah negara Indonesia akan mendapatkan bonus demografi pada tahun 2037. Saat ini Indonesia berfokus kepada pembangunan infrastruktur secara fisik, kemudian melakukan riset pengembangan teknologi, dan saat ini juga mereka membangun sebuah ekonomi untuk mempersiapkan Indonesia menjadi negara maju. Oke? Tetapi di sisi lain, ada yang terlupakan, yaitu SDM. Di mana sumber daya manusia ini sangat penting dalam sebuah hal untuk menjadi negara maju. Nah, negara maju ini membutuhkan kualitas masyarakat atau kualitas peradabannya di atas rata-rata. Nah, kalau kita mau jujur, saat ini persoalan terbesar Indonesia salah satunya adalah SDM. SDM kita sangat rendah, kualitas SDM kita tidak mumpuni, tidak memiliki keterampilan, tidak memiliki skill yang begitu banyak. Mungkin rasionya di atas 60 atau bahkan 70-30%. Kita katakanlah 70% masyarakat Indonesia tidak memiliki keterampilan, 30% ini terbagi lagi menjadi 2, 10% di atas rata-rata, dan 20% masih standar. Dan bagaimana cara kita mengejar ketertinggalan ini sementara kualitas untuk menjadi negara maju memiliki SDM yang di atas rata-rata, yang peradabannya seharusnya dibangun terlebih dahulu. Katakanlah kita berhasil membangun infrastruktur dan kita melakukan inovasi riset pengembangan teknologi dan kita berhasil membangun ekonomi. Tetapi di satu sisi kita tidak berhasil membangun sumber daya manusia. Maka nanti di tahun 2030-an ke atas atau kita katakanlah tahun 2037, jika SDM kita ini tidak dibenahi, tidak dibangun, maka kita akan kehilangan begitu banyak hal dan kita tidak bisa bersaing dengan negara-negara maju
Karena keterbelakangan sumber daya manusia yang tidak kita benahi selama ini. Kita membangun infrastruktur, kita membangun teknologi, kita membangun ekonomi, tetapi karena SDM ini tidak dibangun, kita akan menjadi budak di negara sendiri. Kenapa kita menjadi budak di negara sendiri? Karena kita tidak bisa bersaing dan kita tidak mampu bersaing. Itu yang menjadi persoalan. Hal inilah yang membuat saya sangat khawatir Bapak Ibu, di mana kita bisa mengejar ketertinggalan dalam infrastruktur, kita membangun ekonomi, kita mengejar melakukan riset, inovasi, dan teknologi, tetapi itu hanya terfokus kepada kalangan menengah ke atas. Karena kalangan menengah ke bawah tidak kita bangun, dan akhirnya akan terjadi kesenjangan sosial, baik itu secara ekonomi maupun pendidikan. Karena kita terfokus kepada satu sektor, sehingga kita melupakan sektor yang lain.